Berjumpa kembali Bapak serta Ibu umat lingkungan Santa Veronica Krapiak Timur yang terkasih di dalam Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan mengadakan pendalaman iman yang bertemakan tentang diperbarui oleh Kristus. Marilah sebelum kita mengawali pendalaman iman kita buka dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 326. Marilah Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur karena berkat dan rahmat-Mu, kami umat lingkungan Santa Veronica Krapiak Timur, Engkau izinkan untuk berkumpul dan bersatu dengan sehati dan sejiwa untuk mendengarkan sabda-Mu dan memperdalam iman kami melalui katekese ini. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus kami bisa mengikuti kegiatan pendalaman iman ini dari awal hingga akhir dengan lancar dan kami bisa memperbarui iman kami agar semakin bersatu dengan erat dengan-Mu dan bersama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak serta Ibu sekalian, saya akan menampilkan 2 cuplikan video yang kiranya berhubungan dengan hidup beriman yang baru. Marilah kita melihat bersama-sama. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah, Sakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan. Saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya.
percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saul, Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight.
Setelah tadi kita sudah melihat dua cuplikan video mengenai Rasul Paulus dan Sakeus, bagaimana perasaan Bapak serta Ibu setelah melihat kisah dari Sakeus dan Rasul Paulus tadi? Lalu nilai apa saja yang bisa Bapak serta Ibu sekalian ambil dari kedua cuplikan video tadi? Bapak serta Ibu yang terkasih, setelah kita melihat video yang telah ditayangkan tadi, kita akan melihat situasi dan kondisi yang berkaitan dengan hidup beriman. Iman merupakan kata yang sudah tak asing untuk didengarkan semua orang, termasuk diri kita. Pasti memiliki iman terhadap keyakinan yang kita anut. Di zaman-zaman ini banyak orang yang mengaku beriman, tapi perbuatan yang mereka tunjukkan tidak sesuai dengan iman yang mereka miliki. Dengan iman, kita percaya kita telah mendapatkan apa yang kita harapkan dan sekaligus menjadi bukti dari segala sesuatu, walaupun kita belum melihat dan menerimanya. Namun banyak orang yang bilang dalam tanda kutip beriman, bahkan mengklaim Tuhan sudah memberikannya, namun tidak menerima apa-apa. Misalnya saja, saya beriman, dia adalah jodoh saya, dia pasti menikah dengan saya. Padahal belum kenalan. Saya beriman Tuhan Yesus pasti memberi apa yang aku minta, dan keluarga saya butuhkan. Tinggal minta saja, seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius bab 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Padahal kita tidak pernah mau bekerja dan berusaha. Kira-kira iman seperti ini menurut Bapak serta Ibu sekalian benar atau tidak? Memang setelah kita mendengarkan pernyataan-pernyataan tadi, tapi terkadang dalam kehidupan kita sering memiliki iman yang demikian. Iman yang demikian bukan merupakan iman, tapi hanyalah sebatas keyakinan. Iman dasarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Dan tentunya iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang nyata, seperti yang dituliskan oleh Rasul Yakobus pada pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman yang sejati harus disertai dengan perbuatan, dan tentunya berasal dari Allah, seperti yang Abraham lakukan pada zaman Abraham. Itu belum ada Alkitab. Bahkan kitab Taurat pun belum ada. Oleh karena itu Allah berfirman langsung kepada umatnya, yaitu Abraham. Banyak yang bilang bahwa mengikuti dan mengimani Kristus adalah hal yang mudah. Cukup beriman saja dan percaya saja, pasti akan masuk surga dan selalu diberkati. Memang ini tidak salah, hanya kurang tepat. Yang sesungguhnya ialah mengikuti Yesus yang terpenting bukan sekedar tentang surga dan berkat. Tetapi setiap orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Bapak serta Ibu sekalian, tujuan dari pendampingan ini ialah memberikan orang dewasa suatu pemahaman dan menemukan kehendak Allah tentang bagaimana hidup beriman yang sejati.
dan dapat memperoleh hidup beriman yang baru akan Kristus, agar bisa menjadi umat Allah yang cerdas, tangguh, dialogis, berbuah dalam kasih, dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat. Bapak serta Ibu yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyimak peristiwa tentang pertobatan Sakeus yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak serta Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dapat kita lihat dari kisah Sakeus yang kita dalami bersama tadi. Dari kisah ini kita diajak untuk memperbaharui hidup beriman kita di dalam Yesus. Sama seperti Sakeus yang semulanya seorang kepala pemungut cukai yang bertobat saat berjumpa dengan Kristus. Tidak diragukan lagi, ada banyak orang yang dipertobatkan ke dalam iman pada Kristus, termasuk kita semua. Sakeus merupakan seorang kepala pemungut cukai, seorang pemimpin yang mengepalai semua pemungut-pemungut cukai yang lain. Dia adalah seorang pemungut yang datang kepada Kristus, namun yang ada di sini adalah seorang kepala pemungut cukai yang berkuasa, yang datang mencarinya. Allah memang memiliki sisa-sisa umatnya dari berbagai macam orang. Kristus datang bahkan untuk menyelamatkan seorang kepala pemungut cukai. Yesus datang untuk membuka hati Sakeus, dan Sakeus memperoleh kehidupan iman yang baru. Dari kisah Sakeus ini, kita bisa mengambil satu makna yang sangat bermakna dalam hidup beriman. Dari kisah Sakeus ini, kita bisa mengambil satu makna yang sangat bermakna dalam hidup beriman dalam Yesus. Hidup beriman di dalam Yesus merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk kita jalankan. Namun dengan kepercayaan dan keterbukaan hati, pasti kita akan memiliki iman yang sejati di dalam Kristus.
Karena Kristus sendirilah yang memanggil kita untuk bersatu dengannya. Sama seperti kisah Sakeus, di mana Kristus sendirilah yang mengundang Sakeus untuk berkunjung ke rumahnya tanpa meragukan kesediaan Sakeus untuk menyambutnya dengan hati yang terbuka. Ini saatnya kita untuk menjawab dan menanggapi panggilan Tuhan untuk menerimanya di dalam rumah kita. Atau apakah kita akan menolak Tuhan untuk berkunjung di dalam rumah kita? Dari kisah Sakeus ini, hendaknya membuat kita untuk melakukan pembaharuan diri dan pembaharuan iman akan Yesus Kristus. Bapak serta Ibu sekalian, kita bisa melihat kisah pertobatan seorang Rasul Paulus dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 9. Di mana pada bacaan ini memiliki arti pertobatan dan iman baru yang sangat mendalam bagi kita semua. Dari sini kita diajak untuk senantiasa menjawab panggilan dari Tuhan untuk hidup beriman dengan benar dan sejati. Rasul Paulus ialah seorang rasul yang terkenal karena pertobatan dan kesetiaan dirinya untuk mewartakan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Paulus yang dulunya merupakan seorang yang sangat membenci para pengikut Kristus, ini berubah menjadi seorang rasul yang sangat terkenal dan sangat sejati. Dan semua surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus merupakan sebagian dari nasihat yang kita pegang sebagai pedoman dari kisah pertobatannya. Bapak serta Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kisah pertobatan yang ada di dalam diri Sakeus dan Paulus ini menghantar kita semua untuk semakin teguh dalam iman dan selalu memiliki hati yang besar untuk terus bertobat di hadapan Tuhan agar memperoleh pembaharuan diri. Jika kita telah membuka hati kita untuk keluar dari zona nyaman dan menerima Yesus untuk memperbarui hidup kita, kita akan dibawa Yesus untuk menikmati hidup beriman yang sejati. Kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 16 ayat 25 sampai dengan 26. Di mana situ tertulis, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hidup beriman dalam Kristus tidak terus-menerus meminta. Namun, jika kita telah memiliki komitmen untuk beriman dan tinggal bersama Yesus, maka kita harus siap untuk membuat diri kita kehilangan apa saja demi Yesus Kristus. Seperti kisah dari Sakeus yang memberikan hartanya, ia membagikan kepada orang miskin dengan begitu. Ia membagikan 1/4 dari hartanya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang telah membayar pajak kepadanya. Dengan begitu, dalam proses kehidupan ini kita akan berbuah banyak bersama dengan Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat
Dari kutipan Injil ini, Yesus hendak menegaskan bahwa tanpa hubungan persekutuan yang hidup dan aktif, kita tidak dapat berhasil sebagai murid Tuhan Yesus. Jika kita hidup dengan iman yang benar dan sejati di dalam Kristus, kita akan berbuah banyak dan buah itu akan bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Kata Ibu yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita membaca dan mendengarkan kisah Sakeus serta memperdalam bacaan Injil kita tadi, hendaknya menjadi kekuatan hati kita agar kita selalu memiliki hidup beriman yang diperbarui dalam Kristus. Kita sudah mendengar dan merenungkan berbagai ajaran gereja dari bacaan kitab suci yang semakin menguatkan hati kita dan membuat kita lebih berjuang untuk memperbarui dan mendapatkan kehidupan baru, kehidupan beriman yang baru akan Allah. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendirikan komitmen dengan menyusun rencana-rencana konkret yang akan kita lakukan sebagai upaya untuk lebih dekat dengan Kristus dan mengimani Kristus lebih mendalam. Bapak serta Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pendalaman iman yang kita laksanakan hampir selesai. Maka marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan berdoa dari puji syukur nomor 21, yaitu doa iman. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menciptakan semesta alam. Aku percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang pengasih dan penyayang. Engkau sungguh mengasihiku. Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, yang telah menjadi manusia, wafat dan bangkit untuk keselamatanku. Engkau telah mengutus Roh Kudus, pemberi hidup. Dia berasal dari Bapa dan Putra. Dia telah dicurahkan ke atasku dan berdiam di dalam diriku, sehingga aku menjadi bait Allah. Dialah penolong sejati yang membimbing aku kepada seluruh kebenaran. Ya Bapa, berilah aku iman yang hidup, dan jadikanlah aku berani menjadi saksi-Mu di hadapan sesama manusia sepanjang hayatku. Ya Allah, tabahkanlah selalu imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu, pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah, tak ada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu, pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhan.